Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau sikap antara individu atau kelompok yang menimbulkan pertentangan atau perasaan tidak suka, tetapi tidak sampai pada pertikaian fisik. Biasanya kontravensi muncul dalam bentuk protes, penolakan, atau sindiran terhadap pihak lain. Satu, di sekolah, dua siswa berbeda pendapat tentang siapa yang paling berhak menjadi ketua OSIS. Mereka saling debat dan menyampaikan pendapat masing-masing, tapi tidak sampai berkelahi. Dua, di lingkungan masyarakat. Warga menolak rencana pembangunan pabrik di dekat pemukiman karena dianggap bisa mencemari lingkungan. Sementara, sebagian warga lain setuju karena membuka lapangan kerja. Tiga, dalam politik. Dua partai politik saling menjelekkan kebijakan satu sama lain di media, tapi tetap mengikuti aturan kampanye dan tidak bertindak anarkis. 4. Dalam keluarga. Anak dan orang tua tidak sepakat soal pilihan jurusan kuliah. Mereka berdebat namun tetap menjaga hubungan baik. Dampak negatif kontravensi yang pertama, menurunnya solidaritas sosial, adanya perbedaan pendapat dan saling curiga bisa melemahkan rasa kebersamaan dalam kelompok atau masyarakat. Yang kedua, terlambatnya kerjasama karena adanya ketegangan dan perasaan tidak percaya. Kegiatan bersama bisa menjadi tidak efektif atau gagal. Yang ketiga, potensi berkembang menjadi konflik terbuka jika kontravensi tidak dikelola dengan baik. Perbedaan pandangan bisa meningkat menjadi pertikaian atau konflik sosial. 4. Menimbulkan keresahan sosial, adanya isu, gosip, atau penolakan terhadap kebijakan tertentu bisa menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan sosial. 5. Menurunnya citra atau reputasi individu atau kelompok pihak yang terlibat dalam kontravensi bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat atau pihak lain. Dampak positif kontravensi yang pertama, mendorong adanya perubahan sosial, perbedaan pendapat atau penolakan bisa menjadi pemicu evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan, norma, atau sistem yang ada. Yang kedua, menumbuhkan dinamika sosial masyarakat menjadi lebih hidup dan tidak stagnan karena adanya pertukaran ide dan pandangan yang beragam. Ketiga, meningkatkan kesadaran kritis individu dan kelompok menjadi lebih berpikir kritis serta tidak mudah menerima sesuatu tanpa pertimbangan. Yang keempat, membuka ruang dialog. Kontravensi sering mendorong munculnya komunikasi untuk mencari jalan tengah atau solusi bersama. Jadi, kontraversi tidak selalu buruk, tergantung bagaimana masyarakat atau pihak yang terlibat mengelola perbedaan tersebut. Bila ditangani dengan bijak, kontraversi justru bisa menjadi awal dari kemajuan dan pembaruan sosial.